Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan analisis data IPS atau extracurricular polemic substances. Nah, kemudian untuk deskripsi datanya kami ambil dari Delft University of Technology dengan sumber yang sudah dicantumkan. Intinya pada data tersebut menjelaskan terkait hubungan antara IPS dengan stabilitas termal, sehingga didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Kemudian untuk proses loading dan pengecekan data dilakukan dengan 5 tahapan, mulai dari loading data, pemeriksaan format data, pengecekan data kosong, outlier, dan kesiapan data. Berikutnya ke statistik general data. Yang pertama digunakan fitur deskriptif statistik pada Excel untuk memperoleh nilai rata-rata, standar deviasi, dan nilai ekstremum. Yang kedua digunakan fungsi percentile .in untuk menghitung persentil 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Dan yang ketiga untuk distribusi frekuensi, kami menggunakan fungsi COUNTIFs untuk menghitung distribusi frekuensi pada masing-masing range persentil. Baik, berikutnya ini merupakan visualisasi dari data kami. Yang pertama itu visualisasi perbandingan kategori, yaitu berikut adalah grafik komposisi unsur pada antrititeran 1, dan berikut merupakan komposisi unsur pada antrititeran 2. Dan kemudian ini adalah visualisasi perubahan terhadap waktu, yaitu kurva perubahan unstructured weight terhadap waktu, dan berikut merupakan kurva sampel temperatur terhadap waktu. Dan ini merupakan visualisasi penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian, yaitu grafik hierarki komposisi unsur berdasarkan chemical grouping, dan kontribusi sampel dan balance purge flow terhadap total purge flow. Dan terakhir merupakan visualisasi plotting relationship, yaitu kurva stress dan shear rate, dan kurva perubahan berat sampel terhadap temperatur. Yang berikutnya adalah korelasi data. Apa itu korelasi? Yaitu konsep tentang seberapa terkait dua data dari data-data yang dianalisis. Untuk caranya tertera pada slide. Nah, dari hasil korelasi itu kita dapat membuat sebuah tabel yang menunjukkan nilai R, yaitu keterkaitan antara dua data. Nah, untuk analisisnya, dari grafik tersebut kita bisa mendapatkan bahwa dua data itu sangat terkait atau tidak terkait sama sekali. Contohnya, time sama temperatur yang itu sangat terkait dengan R 0,933 dan time dengan wake itu yang hampir tidak terkait sama sekali. Nah, ini untuk heat map-nya, yang dimana semakin ke arah merah, maka dia akan semakin mengarah ke 1, dan semakin ke arah kuning, dia semakin mengarah ke 0, yang artinya semakin tidak terkait. Nah, ini untuk visualisasi grafik yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada variabel independen dan dependen pada ketiga percobaan itu pada data TGA, data kimia atau ICP, dan data rheology. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah pada data kimia, yaitu varian titik dengan 1 dan dengan 2. Isunya adalah kolom pada data tersebut mengandung tanda lebih kecil, sehingga perlu dihapus karena hal tersebut mengubah data numerik menjadi string. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan menghapus tanda lebih kecil dan membaginya dengan 2, itu metode half LOD. Lalu untuk data TGA, isunya adalah terdapat kolom bersebut yang berisi angka teman saja, sehingga tidak relevan dan perlu dihapus karena hanya akan membebani memori saja. Lalu perlu dicek kembali unstructured weight karena berpotensi negatif dikarenakan kolom baseline weight yang rancu. Dan untuk hal yang perlu dilakukan adalah seperti berikut. Dan ini ada codingannya. Lalu untuk data rheology, isunya adalah ada kemungkinan terjadinya outlier atau lonjakan stres atau spike karena isu dari alatnya sendiri, yaitu iometer yang kemungkinan ada spike pas di start. Dan untuk hal yang perlu dilakukan adalah dengan membuat blok data seperti berikut. Dan ini adalah codingan untuk mengecek outlier secara otomatis. Yang selanjutnya adalah transformasi data, yaitu proses membawa data dari satu format atau status ke format lainnya yang membuat dia lebih mudah dianalisis. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat perbedaan satuan data yang dianalisis. Terdapat pada tabel, yaitu untuk ketiga percobaan. Nah, untuk analisisnya, secara umum kami memilih untuk tidak mentransformasi karena setiap variabel memiliki satuan yang memiliki makna fisiknya masing-masing. Artinya, ketika dimasukkan ke rumus, sudah diperhitungkan sehingga jika mengubah ke transformasi data, maka akan membuat data tersebut menjadi rancu. Namun, jika digunakan machine learning, bisa dilakukan transformasi lebih dahulu. Untuk codingannya seperti ini, dan hasilnya seperti di sebelah kanan. Lalu berikutnya ada data analitik sederhana. Pada data analitik sederhana kami melakukan regresi linear terhadap variabel pada data Excel menggunakan Python di aplikasi PyCharm. Variabel dependennya itu unstructured weight dan variabel independennya itu time cycle time dan balance purge flow. Fungsi dari data analitik sederhana ini adalah untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen. Berikut kode yang kami gunakan dan file Excel yang kami gunakan.
Lalu berikut adalah output dari data kode yang kami gunakan, yaitu berupa persamaan linear, nilai R dan R kuadrat beserta grafiknya. Dan juga ada contoh penerapan terhadap data dummy, di mana time, sample temperature, dan pulse flow-nya diberikan, maka kita bisa menebak unsubtract weight-nya sebesar 3,107. Maka kesimpulan yang kami tarik adalah, berdasarkan persamaan dari regresi linear, semakin tinggi temperatur, yaitu tidak berpengaruh signifikan. Tetapi berdasarkan grafik, kami menyimpulkan bahwa pada rentang tertentu terdapat penurunan yang drastis dan juga penurunan yang tidak drastis. Hal ini disebabkan karena persamaan pada Excel tersebut tidak linear, sehingga bisa kami simpulkan pada akhirnya hubungan unsubtract weight dan temperatur tidaklah linear dan memiliki kecenderungan berbeda di rentang yang berbeda. Sehingga saran yang kami berikan adalah untuk tidak menggunakan regresi linear untuk menentukan persamaan linear terhadap data ini, karena data yang kami gunakan tidak berhubungan secara linear. Sekian dari kami, terima kasih.